Beraninya kau mempermalukan keluarga kami dengan datang ke sini memakai kursi roda dari lokasi proyek konstruksi rendahan? Ini mencerminkan betapa rendahnya status keluargamu. Di sebuah acara pertemuan keluarga untuk calon ibu mertuanya, Renata Adiwijaya, dengan kejam menyiramkan sari ginseng hutan berharga yang dibawa oleh Pramono ke wajahnya. Ia menyebut minuman itu sebagai ramuan murah dan tidak pantas. Cairan kental itu mengalir di pipi Pramono. Dengan tenang, Pramono memunguti pecahan gelas dengan tangan kosong. Namun, Renata tidak pernah menduga bahwa pria asal Yogyakarta di hadapannya ini adalah pemilik gedung bernilai triliunan rupiah, yang nasib perusahaannya ada di tangannya. Keesokan harinya, perusahaan yang dibanggakan Renata hancur dalam semalam. Jika Anda penasaran dengan pembalasan yang memuaskan ini, tekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Di sebuah Sky Lounge eksklusif yang terletak di puncak gedung pencakar langit di pusat kota Surabaya, pintu beludru yang berat perlahan terbuka. Di salah satu meja, Renata duduk bersila dengan dahi berkerut kesal. Di bawah lampu gantung yang mewah, matanya tertuju pada Pramono yang duduk di kursi roda dengan pakaian kerja yang agak usang. Ia didorong masuk oleh putrinya, Anindita. Para tamu terhormat di sekitar menoleh dengan tatapan penasaran, tetapi Renata, seolah ingin pamer, mendengus dan membuka mulutnya. Lounge eksklusif ini jadi terlihat kumuh karena membiarkan orang rendahan dan dekil masuk. Inilah sebabnya aku tidak suka tempat yang tidak memiliki keanggotaan khusus, kelasnya langsung anjlok. Sebuah penghinaan pedas yang menusuk langsung ke ulu hati. Meskipun begitu, Pramono, dengan tangan kapalan yang bagaikan medali kehormatan dari puluhan tahun mengukir kayu, dengan hati-hati mengeluarkan sebuah botol kaca yang terbungkus sutra terbaik dari balik kemejanya. Senyum tulus, nyaris naif, tersungging di antara kerutan dalam di wajahnya. Saya dengar kabar dari Bimo. Calon besan sedang menjalani operasi besar, dan kesehatannya menurun. Ini adalah sari ginseng hutan dari pegunungan, sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Saya merebusnya semalaman, mohon diterima dan diminum. Pramono dengan sopan menuangkan cairan kental itu ke dalam gelas kristal di atas meja. Namun Renata mengeluarkan sapu tangan sutra, menutupi hidungnya dengan dramatis, dan membuang muka. Astaga, bau apa ini? Seperti bau serbuk gergaji yang menjijikkan. Ramuan murah ini, entah dari mana asalnya, membuatku kehilangan selera makan. Ibu, ayah sudah terjaga semalaman demi ramuan ini untuk ibu. Bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Anindita melangkah maju, wajahnya pucat. Tepat pada saat itu, gelas kristal yang baru saja ditepis Renata dari tangan Anindita melayang di udara. Seluruh cairan di dalamnya, sari ginseng berwarna coklat tua, tumpah ke wajah Pramono. Cairan kental dan lengket itu mengalir di pipi keriput Pramono, mengotori kerah kemejanya yang usang. Gelas kristal yang terlempar jatuh ke lantai marmer yang dingin dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca yang tajam memecah kesunyian lounge. Keheningan yang berat menekan suasana, bahkan napas pun seolah berhenti. Pramono tanpa berpikir untuk menyeka cairan di pipinya, perlahan membungkukkan tubuhnya yang ringkih. Dengan susah payah mencondongkan bagian atas tubuhnya yang terikat di kursi roda, ia mulai memunguti pecahan kaca yang tajam satu persatu dengan tangan kosong yang gemetar. Ujung jarinya yang kasar tersayat, luka menganga dan noda darah bercampur debu mulai menodai lantai marmer. Anindita menjerit dan menangis. Ayah, ya Tuhan, apa-apaan ini? Saat Anindita mencoba melindungi ayahnya, Pramono dengan mata yang basah oleh sari ginseng menekan pergelangan tangan putrinya, dengan punggung tangannya yang terluka. Sabarlah, demi masa depanmu, penghinaan yang ayah terima ini bukan apa-apa. Tatapan matanya yang penuh penderitaan sudah cukup untuk menyampaikan pesan itu tanpa sepatah kata pun. Namun di tengah pengorbanan yang memilukan itu, calon menantunya Bimo yang duduk di seberang bukannya melerai, malah sibuk mengetik di ponselnya di bawah meja. Pandangan Pramono yang tertunduk memunguti kaca berhenti pada layar ponsel Bimo yang terpantul di lantai marmer yang mengilap. Data desainnya sudah ada di tasku. Begitu ibuku mengusir orang tua itu, aku akan berpura-pura menenangkan Nindita, dan membuatnya membubuhkan stempel. Kau siapkan saja acaranya. Saat membaca tulisan itu, kepalan tangan Pramono yang terluka meremas pecahan kaca di dalamnya seolah hendak menghancurkannya. Tatapan menyedihkan dari seorang ayah tua yang sakit yang seumur hidupnya membungkuk demi putrinya, lenyap dalam sekejap. Yang tersisa adalah kebangkitan mutlak dari seorang penguasa yang tak lagi memiliki sedikit pun belas kasihan. Tepat sebelum memutus sumber kehidupan mangsanya, di atas noda cairan kental yang menyebar di lantai marmer, keheningan yang mencekam turun, bahkan tak mengizinkan suara napas terdengar. Ibu Renata dengan kesal membersihkan ujung rok sutra mewahnya, khawatir jika noda itu terciprat. Sungguh tak bisa dipercaya, bagaimana bisa manusia berwujud seperti itu?
Melihat tangan calon besannya yang terluka dan berdarah tanpa menunjukkan sedikit pun rasa iba adalah pemandangan yang sungguh keterlaluan. Pandangan dinginnya kini beralih dari Pramono yang duduk di kursi roda ke Anindita yang gemetar di sebelahnya setajam belati. Hah, beginilah kalau keturunan tidak jelas. Orang tuanya saja seperti itu, apalagi anaknya. Sindiran tajam itu menggores gendang telinga Anindita. Dengan wajah pucat, Anindita buru-buru mengeluarkan tisu basah untuk membersihkan telapak tangan ayahnya yang sobek. Tetapi darah dari luka yang dalam akibat pecahan tajam itu tidak mau berhenti. Bahkan di hadapan pemandangan yang mengerikan itu, lidah berbisa Ibu Renata terus meluncur tak terkendali seperti kereta kuda yang remnya blong. Aku sudah mau menerima anak seorang pengrajin mebel di bengkel yang penuh debu sebagai menantu. Tapi dia sama sekali tidak tahu diri. Tempat tanpa keanggotaan khusus memang selalu begini. Orang-orang rendahan masuk dan merusak suasana. Mendengar penghinaan keji yang merendahkan pekerjaan dan usaha putrinya, kerutan di wajah Pramono, yang sedang memunguti kaca mengeras seperti baja. Ia bisa menahan cemoohan yang ditujukan padanya 100 bahkan 1000 kali. Namun, ia tidak bisa mentolerir bakat cemerlang putrinya yang tak ternilai. Diinjak-injak oleh mulut rendahan seperti itu, Pramono perlahan mengangkat kepalanya dengan tangan terluka yang diletakkan rapi di atas lutut. Kedua matanya menggelap seberat langit kelabu sebelum badai datang sambil menekan gejolak di dalam hatinya lapis demi lapis. Suara yang berat dan mantap keluar dari bibirnya. Keringat yang ditumpahkan putri saya siang dan malam dan pekerjaannya adalah sesuatu yang sakral. Sebagai sesama manusia, mohon jaga etika minimum. Itu adalah teguran yang tegas dan berkelas. Waktu pembalasan untuk memutus urat nadi ekonomi mereka semakin dekat, tetapi untuk saat ini, ia harus menjadi perisai bagi putrinya sebagai seorang ayah yang menua. Namun, Ibu Renata dengan tak tahu malunya tertawa mengejek dan mengerutkan hidung. Datang dengan baju kerja penuh debu, berani-beraninya menasihati siapa, sikapnya sungguh kurang ajar, malah meninggikan suaranya. Anindita dengan perasaan hancur menatap Bimo yang duduk di seberang. Tatapan memohon agar Bimo menghentikan ibunya. Namun Bimo kekasihnya selama 10 tahun pura-pura tidak melihat tatapan putus asa Anindita, dan hanya terus berdeham. Ia hanya memain-mainkan pegangan tas kerja kulit bermerek di pangkuannya tanpa arti. Tepat pada saat itu, saat Bimo dengan cemas membetulkan posisi tasnya, sesuatu menyembul keluar dari celah resleting yang tidak tertutup rapat. Ketika pandangan Anindita terpaku di sana, tisu basah yang dipegangnya meluncur lemas ke lantai. Sebuah perangkat penyimpanan data biru dan cetakan gambar desain. Itu adalah file asli kompetisi arsitektur internasional yang telah ia kerjakan mati-matian selama beberapa bulan terakhir yang semalam dengan jelas telah ia kunci rapat di dalam brankas ganda di ruang kerjanya. Tatapan Anindita yang goyah seketika membeku sedingin es. Mas Bimo, kenapa file asli kompetisi dari brankasku ada di dalam tasmu? Atas tuduhan tajam Anindita, wajah Bimo langsung pucat pasi. Dengan panik, ia buru-buru mencoba menutup resleting tasnya untuk menyembunyikannya. Tetapi kemudian matanya berputar, dan senyum licik seperti ular tersungging di bibirnya. Oh, itu. Aku lihat kamu mengatur kata sandi brankas dengan tanggal ulang tahunku. Lagi pula, kita akan segera menjadi suami istri. Di antara suami istri, apa ada istilah milikku atau milikmu? Istilah terdiam karena tak bisa berkata-kata sangat tepat untuk situasi ini. Bibir tipis Anindita bergetar, tetapi argumen tak tahu malu Bimo tidak berhenti di situ. Pikirkan secara rasional, kalau diajukan atas namamu, apa bisa lolos seleksi awal? Peluang untuk menang lebih tinggi jika diajukan dengan titel kantor arsitekku Wibawa Cipta Arsindo. Ini semua demi masa depan kita. Aku hanya menanganinya secara fleksibel. Kamu tinggal duduk manis saja, kenapa jadi sensitif begini? Benar-benar tak tahu malu. Setelah mencuri, ia malah mengklaim itu demi kebaikannya. Logika tak masuk akal itu adalah tindakan tak bermoral yang telah membuang nurani. Anindita yang marah mengepalkan tinjunya dan hendak membalas. Namun, Ibu Renata yang duduk di sebelahnya meletakkan cangkir tehnya dengan kasar di meja dan menatap Anindita dengan tajam. Heh, beraninya kau menatap putraku seperti itu dan menuduhnya pencuri. Putraku mau memoles sedikit gambar jelekmu itu. Seharusnya kau bersujud dan berterima kasih. Masih untung. Bukannya memarahi putranya yang telah merampas darah dan keringat calon menantunya, ia malah membelanya. Melihat kasih sayang ibu yang menjijikkan itu, Anindita harus menelan jeritan yang nyaris meledak. Ibu, ini adalah karya yang telah saya curahkan segalanya. Bagaimana bisa ibu menyebutnya dicuri tanpa sepatah kata pun? Aku sudah berniat menjadikan putri pekerja kasar yang bergulingan di lumpur sepertimu menjadi nyonya direktur yang terhormat. Tapi beraninya kau menyentak putraku. Tutup mulutmu sekarang juga, dan terima apa yang diberikan. Sadari posisimu. Penghinaan Ibu Renata merobek-robek harga diri terakhir Anindita. Tepat pada saat itu,
Kepingan-kepingan kecurigaan di benak Anindita mulai tersusun menjadi sebuah gambaran yang mengerikan dan akurat. Penipuan keji dengan menyalahgunakan kata sandi rahasianya untuk mencuri gambar desain. Gerakan tangan licik Bimo yang mencurigakan saat mengetik ponsel di bawah meja tadi, dan tatapan penuh perhitungan saat ia hanya diam saja menyaksikan ibunya berbuat onar. Anindita menyadari dengan pedih bahwa semua ini bukanlah paksaan untuk membatalkan pernikahan atau penindasan dari calon mertua, melainkan sebuah penipuan terencana untuk menelan seluruh darah dan keringatnya. Pramono dari kursi rodanya menyaksikan bahu kurus putrinya yang terguncang dan sekali lagi mengepalkan tinjunya yang terluka. Pecahan kaca menusuk telapak tangannya hingga kulitnya robek. Tetapi dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya, luka seperti itu bukanlah apa-apa. Waktu penghakiman untuk menghancurkan benteng kesombongan orang-orang yang buta oleh keserakahan itu dari fondasinya kini semakin dekat. Detik demi detik di atas noda cairan kental yang telah menyebar di lantai marmer tercipta sebuah kehampaan yang anehnya tenang. Seolah berada di mata badai, bahu kurus Anindita, yang beberapa saat lalu tegang karena pengkhianatan secara ajaib menjadi rileks. Air mata telah mengering dari matanya yang tadinya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Yang menggantikannya adalah ketenangan yang sangat jernih dan rasional yang membuat punggungnya merinding. Saat ia memastikan dengan pedih bahwa kekasih yang ia percayai seumur hidupnya, dan keluarganya adalah makhluk tak berperasaan berkedok manusia, ia menyadari sepenuhnya bahwa emosi sepele seperti penyesalan hanyalah sebuah kemewahan. Anindita menatap lurus kedua orang di seberangnya dengan tatapan tak tergoyahkan. Ia tidak berteriak marah atau meninggikan suaranya. Hanya suaranya yang tenang dan jernih yang menusuk hingga ke tulang membelah udara berat di Sky Lounge itu seperti embusan angin dingin. Saya beri kalian kesempatan terakhir. Satu kalimat tegas itu membuat bahu Bimo yang tadinya berdeham menjadi kaku. Tanpa ragu-ragu, Anindita langsung menghunjamkan paku terakhir. Segera minta maaf dengan sopan kepada ayah saya dan letakkan gambar desain dari tas Mas Bimo di atas meja ini. Maka kejadian hari ini akan saya anggap tidak pernah terjadi. Itu adalah belas kasihan terakhir yang bisa diberikan Anindita dan tali terakhir yang ia lemparkan sebelum mereka jatuh ke jurang yang tak bisa kembali. Namun, mustahil bagi orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan untuk mengerti niat mulia itu. Ibu Renata seolah tak percaya dengan santai mengangkat gelas air soda mahalnya ke bibir, meminum seteguk, lalu tertawa mengejek. Heh, kamu tidak sadar situasi ya? Apa aku sudah gila menundukkan kepala pada orang tua penuh debu seperti itu? Aku bukan sedang memberi sedekah pada pengemis. Beraninya kau memerintah. Seharusnya kau bersyukur putraku mau menggunakan gambar desain jelekmu itu. Dasar orang-orang bodoh yang menendang rezeki yang datang, sungguh kesombongan yang luar biasa. Angkuhnya, merampas darah dan keringat orang lain, namun malah berteriak lebih keras. Siapapun yang melihatnya pasti akan geleng-geleng kepala. Situasi yang semakin tak terkendali akhirnya membuat Bimo menyadari gawatnya keadaan. Ia panik dan bangkit dari tempat duduknya, mengulurkan tangan untuk meraih lengan Anindita. Nindita, tolong jangan perbesar masalah ini. Kamu pikir kamu bisa sukses sendirian dengan gambar itu? Tanpa latar belakang kantor arsitekku dan jaringan keluargaku, kamu selamanya hanya akan menjadi juru gambar di proyek konstruksi. Kalau kamu fleksibel, kamu bisa hidup sebagai nyonya yang terhormat. Kenapa kamu begitu kaku? Sifat aslinya yang licik dan picik yang berusaha kabur dari situasi ini terungkap di hadapan semua orang. Anindita setelah memastikan dasar hatinya yang remeh dan penuh perhitungan yang tersembunyi di balik topeng cinta, menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Ia menepis tangan Bimo yang hendak menyentuh lengannya seolah menghindari kotoran yang menjijikkan. Saat Bimo membeku dengan ekspresi bodoh karena penolakan tajam itu, tangan Anindita perlahan naik ke jari manis kirinya. Cincin pertunangan berlian yang telah melingkari jarinya selama setahun terakhir. Ia menarik logam terkutuk yang ia yakini sebagai simbol cinta abadi itu tanpa ragu. Lalu ia melemparkannya ke atas meja. Cincin platina yang berat itu melayang di udara, jatuh dan menggelinding di atas serbet yang ternoda sari ginseng. Janji suci yang telah diikrarkan kini berguling di atas noda keserakahan yang kotor, sebuah momen pemutusan yang sempurna. Saya tidak akan menyerahkan hidup saya yang berharga kepada keluarga rendahan yang menganggap mencuri hasil kerja keras orang lain sebagai hal yang wajar. Pertunangan ini batal, sebuah keputusan sempurna tanpa getaran sedikit pun, tanpa seutas pun penyesalan. Bibir merah Ibu Renata yang biasa menghina orang lain bergetar hebat dan Bimo seperti orang yang kepalanya dipukul benda berat bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Suara bisik-bisik dari para tamu terhormat di meja sekitar menyebar seperti riak air ke seluruh lounge. Tetapi ibu dan anak itu hanya bisa membeku tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anindita tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi ibu dan anak rendahan itu untuk membantah. Ia segera berbalik dan menggenggam erat pegangan kursi roda ayahnya, Pramono, yang telah menyaksikan semuanya dalam diam.
Kursi itu berkarat di beberapa bagian dan kulitnya usang, tetapi itu adalah tempat ayahnya yang paling hangat dan terhormat di dunia. Pramono diam-diam menyembunyikan tangannya yang terluka di bawah lutut, menerima perlindungan gagah dari putrinya yang telah membelanya. Suara roda kursi roda tua yang berat dan kokoh menggelinding di lantai marmer terdengar lebih agung dan megah daripada langkah sepatu mahal manapun. Menggema di Sky Lounge. Itu adalah pintu keluar yang luar biasa, sangat kontras dengan penampilan menyedihkan dan konyol Ibu Renata dan Bimo yang tertinggal di restoran mewah kaum materialistis itu. Saat meninggalkan pintu beludru yang berat di Sky Lounge, jari-jari Pramono yang kapalan perlahan mencengkeram sandaran tangan kursi rodanya. Waktu penghakiman untuk mengubah nasib ekonomi orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan itu menjadi abu dari fondasinya. Kini hanya tersisa kurang lebih 13 jam. Di basement parkir di bawah Sky Lounge yang gemerlap, udara dingin yang menusuk tulang merayap di antara pipa-pipa yang terekspos di sepanjang dinding beton. Begitu pintu lift yang berat tertutup dan mereka berada di ruang yang benar-benar terisolasi, ketegangan yang hebat akhirnya mereda dan lutut Anindita mulai bergetar halus. Ia telah menahan diri dengan sekuat tenaga saat menghadapi orang-orang yang mengkhianati ikatan suci di depan matanya. Tetapi guncangan karena 10 tahun hidupnya dibuang ke selokan dalam sekejap adalah sesuatu yang tak terkatakan. Rasanya kakinya akan lemas dan ia akan jatuh terduduk di lantai semen yang dingin. Saat itu kehangatan yang kasar dan kuat menyelimuti bahu kurus Anindita. Pramono yang duduk di kursi roda tanpa berkata apa-apa melepas jaket kerja tebalnya yang usang dan menyampirkannya ke putrinya. Bau serbuk gergaji yang samar dan bau keringat kering yang meresap jauh ke dalam serat kain selama bertahun-tahun memahat kayu bercampur menjadi satu. Jaket usang itu adalah penghiburan yang lebih besar dan lebih hangat daripada mantel mewah manapun di dunia. Jahitan bahunya sudah aus hingga benangnya terlihat dan sudut sakunya bahkan ternoda bekas pensil. Namun di sana terpatri pengalaman dan waktu seorang ayah yang telah menjaga lokasi proyek selama puluhan tahun. Pramono dengan tangannya yang kasar yang terluka oleh pecahan kaca tajam tanpa kata menggenggam punggung tangan putrinya yang gemetar. Meskipun tubuhnya terikat di kursi roda, kehangatan tubuhnya yang kokoh dan tegar seperti batu karang seolah berkata, "Ayah ada di sini sekarang." Tenanglah, sentuhan kasar namun tak berujung hangat itu akhirnya membuat setetes air mata panas jatuh dari sudut mata Anindita yang memerah. Tepat saat Anindita hendak menghembuskan napas tertahan bersandar pada kehangatan ayahnya, suara tawaringan seorang pria yang sangat familiar memecah udara berat di basement parkir yang sunyi, bergema di langit-langit beton. Haha, beban 10 tahun akhirnya terangkat semua. Bahu Anindita menegang kaku seolah disambar petir. Dengan wajah pucat, ia bersembunyi di balik pilar beton dan memandang ke arah sumber suara. Tangannya mencengkeram ujung jaket begitu kuat hingga kusut. Bimo yang beberapa saat lalu membeku seperti orang bisu di Sky Lounge, kini dengan mesra merangkul pinggang seorang wanita asing berjas mewah, Vania. Tangan pria yang baru 30 menit lalu menjadi kekasih Anindita kini melingkar dengan begitu alami dan menjijikkan di pinggang wanita lain. Yang lebih mengejutkan adalah adegan di mana perangkat penyimpanan data biru di tangan Bimo berpindah mulus ke dalam tas tangan mewah Vania. Sayang, kerja bagus. Perempuan bodoh yang tidak tahu diri itu tidak akan pernah menyerahkan benda berharga ini dengan sukarela. Vania mencibir dengan suara genit. Bibirnya yang merah dipelintir. Bimo tertawa terbahak-bahak sambil membusungkan bahu seolah bangga. Menyerahkan apanya? Dia sendiri yang mengamuk dan memutuskan pertunangan. Ibuku benar-benar hebat memainkan perannya sebagai pemicu. Aku tinggal pura-pura sedih lalu pergi. Benar-benar menggali kuburnya sendiri. Lagi pula keluarga rendahan seperti itu tanpa jaringan kita selamanya akan membusuk tanpa pernah melihat babak utama kompetisi. Seharusnya dia merasa terhormat. Aku mau mencantumkan namaku untuk membuatnya bersinar. Berani-beraninya bicara soal pembatalan pertunangan. Tepat sekali sayang. Besok serahkan gambar ini ke panitia atas namaku. Mulai sekarang keluarga itu tamat di industri ini. Malam ini aku traktir sampainya termahal. Bagaimana mungkin manusia berkedok seperti ini bisa begitu licik dan tak tahu malu? Telinga Anindita yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana darah dan keringatnya dirampas dan diubah menjadi prestasi kekasih gelap pacarnya. Berdengung tajam seolah kawat tipis putus, pengkhianatan dari kekasih yang dipercaya ditambah dengan tawa mereka yang merendahkan hidup seseorang, sungguh pemandangan yang memuakkan. Namun Anindita tidak hancur. Ia tidak melakukan tindakan bodoh dengan berlari histeris dan mencengkeram kerah mereka. Ia menyadari sedalam-dalamnya bahwa tidak ada alasan untuk membuang-buang emosi pada sampah yang bahkan tidak pantas menerima setetes air matanya. Anindita sambil menahan napas dengan tangan gemetar mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dengan nalar yang membeku,
Ia tanpa suara mengarahkan lensa kamera. Momen krusial saat perangkat penyimpanan data biru berpindah dari tangan Bimo ke dalam tas tangan Fania. Dan suara rendah mereka yang menertawakan hasil kerja keras orang lain, direkam dengan sempurna dalam video berkualitas tinggi. Lampu rekaman merah yang berkedip tanpa suara di sudut gelap tempat parkir itu helai demi helai sedang merajut jerat yang sempurna dan mematikan untuk mencekik leher orang-orang serakah itu. Pramono yang menyaksikan pengkhianatan keji dan mengerikan yang dialami putrinya dari awal hingga akhir dari balik pilar. Kehangatan terakhir di matanya padam menjadi dingin. Tatapan seorang empu kayu yang tulus yang seumur hidupnya hanya tersenyum dan menyentuh kayu lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah kesadaran tanpa ampun dari seorang predator absolut yang tidak akan memberikan belas kasihan sedikit pun sebelum memutus urat nadi mangsanya. Pramono yang lebih dulu masuk ke dalam mobil van hitam, yang telah menunggu dengan tangannya yang kasar, dan lukanya yang telah mengering mengangkat ponsel ke telinganya. Bahkan sebelum nada sambung berbunyi sekali, telepon itu dijawab. Suara dengan bobot puluhan kali lebih berat dari udara dingin di basemen parkir itu memenuhi mobil. Pak Heru, nama yang keluar dari bibir Pramono, setiap sukunya mengandung beban bertonton. Makhluk-makhluk kotor itu berani menyentuh tetesan keringat putriku. Lakukan sesuai prosedur. Amankan semua data terkait penghargaan arsitektur tanpa terkecuali dan mulai besok pagi, bersiaplah memutus semua sumber keuangan mereka. Perintah itu singkat dan tegas tanpa berteriak marah atau meninggikan suara. Tetapi kekuatan destruktif dari modal triliunan rupiah di baliknya tak ubahnya tsunami raksasa yang mendekat dari balik cakrawala, siap menelan segalanya. Setelah menutup telepon, Pramono menatap lampu belakang mobil Bimo yang perlahan meninggalkan tempat parkir melalui jendela mobil. Tatapannya dalam, tenang, tetapi tidak mengizinkan sejumput pun pengampunan. Waktu penghakiman untuk menghancurkan sumber kehidupan ekonomi para bajingan yang telah membuat putrinya meneteskan air mata darah hingga tak bersisa sebutir debu pun secara legal dan tuntas. Kini kurang dari 12 jam lagi. Di patiseri mewah milik Ibu Renata, Renatas Patisserie, yang terletak di kawasan komersial premium di pusat kota. Di dalam ruang pribadi yang diterangi cahaya keemasan dari lampu gantung kristal yang tumpah ke lantai marmer, gelas-gelas kristal beradu mengeluarkan suara denting yang ceria. Ibu Renata, yang baru saja kembali setelah menancapkan paku di hati calon besannya di Sky Lounge, dengan sengaja membuka sampahnya termahal dan bersulang. Sambil memandangi gelembung-gelembung indah yang naik di gelasnya, Ibu Renata menyeringai lebar dengan bibir merahnya dan menyombongkan diri. Ah, lega sekali rasanya semua parasit itu hilang. Berani-beraninya lintah bau debu pasar itu mencoba menempel di keluarga kita. Dengan kekuatanku, aku langsung menyingkirkannya, membuat hati putri orang lain berdarah-darah. Namun tanpa sedikit pun rasa bersalah, malah membuat seolah itu adalah sebuah kisah kepahlawanan. Sungguh pemandangan yang tak tahu malu. Buih sampahnya meluap dari gelas dan membasahi taplak meja putih, tetapi ia tidak menyadarinya, terlalu mabuk oleh kesombongannya sendiri. Sementara itu, di seberang ruangan, di atas sofa beludru yang empuk, Bimo duduk berhadapan dengan Fania, penuh dengan kesombongan. Ia dengan sengaja meletakkan perangkat penyimpanan data biru yang berisi darah dan keringat Anindita di atas meja lalu tersenyum licik. Bagaimana? Sudah kubilangkan desainnya sempurna. Penghargaan utama kompetisi arsitektur internasional kali ini pasti jatuh ke tanganku. Sesuai janji, kau hanya perlu merayu para juri. Biaya perantaranya akan kutransfer sekarang juga. Begitu selesai bicara, jari-jari Bimo beberapa kali mengetuk layar ponselnya. Tak lama kemudian, notifikasi bahwa sejumlah uang 5 miliar rupiah telah masuk muncul terang di layar ponsel Fania. Fania berseru dengan suara genit. Astaga, sayang, apa tidak apa-apa menarik uang sebanyak ini? Bagaimana kalau para direktur atau investor tahu? Apa peduliku? Uang perusahaanku sendiri, aku yang pakai. Siapa yang bisa melarang? Lagi pula itu semua uang yang dihasilkan Anindita untuk perusahaanku dengan menggambar siang dan malam. Tinggal aku putar sedikit untuk mengisi kantongku, kan? Sungguh perbuatan tak tahu malu. Ia dengan lancang mengalihkan dana publik perusahaan arsitekturnya ke rekening perusahaan fiktif yang didirikan Fania dan malah sesumbar. Melakukan kejahatan berat penggelapan dana. Kedua orang itu malah tertawa sambil bersulang sampahnya. Tidak hanya mengingkari ikatan suci, mereka juga menghambur-hamburkan uang perusahaan orang lain. Sungguh tak ada bedanya dengan binatang. Namun mimpi indah pesta serakah itu tidak berlangsung lama. Memecah udara siang yang damai, pintu kaca berat di lantai pertama toko roti itu terbuka dengan kasar. Yang menyerbu masuk adalah sekelompok petugas berbadan tegap dengan seragam biru. Para pelanggan terhormat yang sedang memilih roti sambil berbincang elegan serentak menoleh. Ketua tim petugas di depan sambil mengangkat kartu identitas berbingkai logam dingin berbicara dengan suara tegas. Kami dari Dinas Pengawasan Pangan. Ada laporan anonim yang sangat spesifik bahwa pemasok toko ini mencampurkan bahan makanan berkualitas rendah.
Mulai sekarang kami akan melakukan pemeriksaan sampel semua bahan makanan di toko ini. Para petugas tanpa menunggu jawaban langsung menuju ke dapur. Mereka tanpa ragu merobek karung tepung premium kelas atas yang tersimpan di sudut toko dan mulai mengambil sampel isinya. Debu tepung yang putih mengepul di udara, memenuhi seluruh toko dengan kabut dan bubuk putih turun seperti salju di atas kue-kue indah di etalase. Dalam sekejap, toko itu menjadi kacau balau. Leher Ibu Renata yang terkejut oleh keributan di luar dan berlari keluar dari ruang pribadinya, menegang dengan urat-urat merah. Menyaksikan kekacauan di tokonya yang berharga, Ibu Renata berteriak dengan suara melengking. "Hei, apa-apaan ini di tempat usaha orang? Kalian tahu siapa saya? Satu karung tepung di sini lebih mahal dari gaji kalian sebulan. Berani-beraninya kalian mengobrak-abrik, panggil manajer sekarang juga." Ibu Renata mengamuk dan mencoba menghalangi para petugas. Namun, ketua tim petugas tanpa berkedip sedikit pun menatap Ibu Renata, dengan tatapan dingin yang menusuk. "Segera menyingkir atau kami akan meminta bantuan dari kantor polisi terdekat atas tuduhan menghalangi tugas pejabat. Kami menjalankan ini sesuai prosedur." Dihadapkan pada tekanan tegas dari petugas yang berpegang pada hukum dan prinsip, wajah Ibu Renata memerah dan memucat. Sementara itu, suasana di dalam toko memburuk. Para pelanggan terhormat mengerutkan kening dan mengeluarkan ponsel dari saku mereka, mulai merekam kejadian mengejutkan ini. "Astaga, katanya hanya pakai bahan organik terbaik. Jangan-jangan ada serangga. Makanya tempat yang luarnya saja bagus itu tidak bisa dipercaya. Manajer, tolong kembalikan uang keanggotaan saya sepenuhnya. Jijik, tidak mau lagi ke sini." Sindiran terang-terangan dari para ibu sosialita dan kilatan lampu kamera tanpa ampun menghujani seisi toko. Reputasi Ibu Renata yang selama ini dijaga dengan sok suci hancur lebur di hadapan puluhan pelanggan. Baru beberapa jam yang lalu, ia menghina pekerjaan orang lain sebagai rendahan. Kini mulut sombongnya ternganga tak berdaya menyaksikan tragedi di tokonya sendiri. Saat Ibu Renata kebingungan mencoba membereskan situasi, manajer toko roti berlari tergopoh-gopoh dari dalam kantor dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mengalir deras di dahinya dan napasnya terengah-engah. Di tangannya yang gemetar ada selembar surat resmi yang kusut baru saja keluar dari mesin faks. "Nyonya, gawat. Ada apa ribut-ribut? Cuma pemeriksaan sanitasi begini. Kamu tidak tahu kalau satu telepon dariku bisa membereskan semuanya. Cepat usir mereka." "Bukan itu, Nyonya. Baru saja ada faks dari kantor pusat distribusi yang secara eksklusif memasok tepung premium ke toko kita. Mereka bilang reputasi cabang kita tercemar dan mulai hari ini mereka akan menghentikan total semua pasokan bahan makanan." Jeritan putus asa manajer itu membuat udara di dalam toko seketika membeku. Bagi toko roti mewah yang mengandalkan bahan-bahan organik premium sebagai andalannya, terputusnya pasokan bahan berarti sama saja dengan penutupan usaha. Sebuah pukulan fatal yang memutus napas ekonomi. Namun, Ibu Renata dengan kesal merebut surat itu dari tangan manajer, meremehkannya, dan meremas kertas itu tanpa ampun. "Hah, bodoh sekali. Bukan hal baru kalau administrasi kantor pusat lambat. Pasti ada kesalahan di sistem. Nanti aku traktir makan siang, kepala divisinya juga beres. Jangan gemetar begitu. Memalukan." Ibu Renata melemparkan gumpalan kertas kusut itu ke lantai dan mendengus. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa pemeriksaan sanitasi dan pemberitahuan penghentian pasokan, yang baru saja terjadi hanyalah kebetulan atau kesalahan sistem. Api sudah menjalar di bawah kakinya, tetapi ia bahkan tidak mencium bau asap. Sungguh katak dalam tempurung yang bodoh dan sombong. Ia belum menyadari bahwa semua rangkaian kejadian ini hanyalah serpihan kecil yang dipicu oleh tarikan pelatuk pembalasan dendam raksasa dari seorang lelaki tua di kursi roda, Pramono. Pintu toko roti yang sombong itu akan tertutup selamanya dan sumber dana Bimo yang penuh penggelapan dan penipuan akan terbakar habis tanpa sisa. Hingga pagi penghakiman itu tiba, kini hanya tersisa sekitar 9 jam. Air pembalasan yang tuntas perlahan mulai naik, membasahi pergelangan kaki orang-orang serakah itu dengan dingin. Pagi penghakiman yang dijanjikan Pramono semakin mendekat dengan ganas. Tidak butuh waktu lama bagi istana pasir kesombongan yang mereka bangun dengan keserakahan untuk runtuh. Begitu perintah Pramono turun, gelombang pertama dari keruntuhan berantai yang sistematis dan cermat menelan patiserie mewah Ibu Renata. Keesokan paginya, bahkan sebelum toko dibuka, semua telepon di dalam toko berdering serempak. Video kejadian perobekan karung tepung kemarin sore telah menyebar seperti api di grup-grup WhatsApp ibu-ibu sosialita. Wajah para pegawai magang yang mengangkat telepon memucat. "Segera kembalikan uang keanggotaan saya. Kau menipuku dengan bilang bahan organik terbaik dan memberi makan sampah itu pada bayiku." Videonya sudah viral di semua grup ibu-ibu. "Bersiaplah untuk tutup." Teriakan marah pelanggan dari seberang telepon mengguncang seisi toko. Saat para karyawan panik kebingungan, Ibu Renata yang wajahnya memerah padam menyerbu ke meja kasir dan dengan kasar mencabut kabel telepon.
Berisik, apa kepala kalian itu cuma hiasan? Kenapa tidak matikan semua telepon, kembalikan saja semua uang mereka. Berapa banyak uang tunai yang berputar di tokoku dalam sehari? Cuma karena masalah sepele ini kalian heboh, kalau tidak bisa menangani ini, gaji kalian akan kupotong. Sumber keuangannya sedang terbakar hangus di depan matanya, tetapi ia masih saja menyombongkan diri dan menindas para pegawai magang. Sungguh pemandangan yang keterlaluan. Sari ginseng calon besannya ia lempar ke lantai tanpa berkedip, tetapi saat tepung di tokonya tumpah ke lantai, ia mengamuk. Sungguh standar ganda yang menjijikkan dan busuk. Namun kesombongan picik itu tidak berlangsung lama. Tepat saat gelombang pertama menghantam toko roti, bencana kedua menghantam kantor arsitek Bimo yang sedang bersenandung riang. Bimo yang dengan angkuh meletakkan kakinya di atas kursi kulit mahal, sambil menyeruput kopi menerima sebuah email pemberitahuan berwarna merah dari panitia penghargaan arsitektur di monitornya. Permintaan klarifikasi mendesak, laporan dugaan plagiarisme. Saat membaca tulisan di email itu, wajah Bimo seketika pucat pasi. Jari-jarinya yang memegang cangkir kopi menegang hingga buku-buku jarinya memutih. Apa-apaan ini? Menyuruhku membuktikan langsung perhitungan beban struktural dan mekanika struktur pilar utama di papan tulis di depan para juri besok pagi. Apa mereka sudah gila? Mustahil baginya, seorang pencuri yang hanya mengganti sampul dari gambar hasil kerja keras orang lain untuk mengetahui kerangka desain yang rumit dan canggih itu. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Bimo dengan tangan gemetar buru-buru menekan nomor Vania, namun dari seberang telepon hanya terdengar suara mesin yang datar dan kejam menusuk gendang telinganya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dasar perempuan sialan, berani-beraninya dia kabur setelah mengambil uangku. Kenapa tidak diangkat? Bimo melempar ponsel pintarnya yang terbaru ke dinding kantor dengan sekuat tenaga. Layarnya hancur berkeping-keping dan pecahannya berserakan di lantai. Tetapi itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya yang terbakar. Vania yang ia percayai untuk menyuap juri dan ia gelontorkan sejumlah besar uang perusahaan telah lama menghilang, setelah dengan rapi mengantongi uang itu. Ia terpojok di ujung tanduk yang sempurna, dikhianati bahkan oleh komplotannya sendiri. Senjata makan tuan, sungguh pemandangan yang konyol. Menjelang sore hari, pukulan mematikan ketiga datang ke toko roti yang kosong. Manajer cabang bank yang biasanya datang setiap hari raya dengan membawa parsel daging sapi terbaik dan membungkuk 90 derajat, kini muncul dengan dasi yang rapi dan ekspresi sedingin es. Di tangannya ada sebuah amplop surat yang disegel dengan rapi. Nyonya Renata, dengan sangat menyesal karena dugaan penipuan bahan makanan dan penurunan omzet drastis yang terjadi kemarin dan hari ini, kantor pusat memutuskan untuk tidak memperpanjang pinjaman Anda. Pak Manajer, kita sudah bekerja sama dengan cabang ini bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba tidak bisa diperpanjang? Saya Renata Adiwijaya. Besok saya akan langsung membuka deposito baru senilai 1 miliar rupiah. Jadi tolong setujui perpanjangannya dulu. Nyonya Renata Adiwijaya. Sadarlah, Anda bukan lagi nasabah VIP kami. Jika Anda tidak melunasi seluruh pokok pinjaman sebesar 30 miliar rupiah besok pagi, kami akan memulai prosedur penyitaan tempat usaha Anda. Melihat punggung manajer cabang yang berbalik tanpa belas kasihan, kaki Ibu Renata lemas dan ia jatuh terduduk di lantai marmer. Manajer yang baru sehari sebelumnya memanggilnya Nyonya, dan terus membungkuk bisa berubah sedingin ini. Dengan api besar yang membakar kakinya, ia dengan panik menelepon putranya. Bimo, gawat. Bank menyuruhku melunasi 30 miliar besok pagi. Kita bisa jadi gelandangan. Cepat cairkan dana perusahaanmu. Tolong selamatkan ibumu. Namun, suara putranya dari seberang telepon lebih dingin dari es. Bu, aku juga sedang pusing. Panitia menuduhku pencuri dan menyuruhku hadir besok pagi. Apa ibu pikir aku melakukan semua ini untuk melunasi utang ibu? Aku harus pergi ke upacara penghargaan besok dan menerima penghargaan utama. Jadi urusan ibu selesaikan sendiri. Telepon ditutup secara sepihak. Di telinga Ibu Renata yang membeku sambil memegang gagang telepon hanya terdengar nada akhir panggilan yang hampa. Perbuatan durhaka yang mengerikan dari putranya yang selama ini ia manjakan terungkap di hadapan dunia. Dibuang secara tuntas bahkan oleh darah dagingnya sendiri. Ibu Renata hanya bisa menatap kosong dengan mulut ternganga. Ia yang telah menancapkan paku di hati putri orang lain, kini menerima paku yang sama dari anaknya sendiri. Sungguh akhir yang sempurna bagi keluarga yang hancur berantakan. Saat Ibu Renata merangkak di lantai dengan riasan yang luntur dan penampilan yang mengerikan, seorang petugas pos berseragam mendekat dan dengan acuh tak acuh meletakkan sebuah surat tercatat berwarna kuning di depannya. Dengan tangan gemetar, ia merobek amplop itu dengan kasar. Pandangannya berhenti pada tulisan hitam di atas kertas dingin itu. Pemberitahuan pemutusan kontrak sewa dan proses pengosongan paksa. Pemilik gedung triliunan rupiah itu telah menjatuhkan sanksi ekonomi yang tuntas,
mengusirnya tanpa ampun. Ujung jari Ibu Renata yang memegang kertas itu bergetar hebat dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Banjir pembatalan keanggotaan, penghentian pasokan bahan makanan, penarikan pinjaman 30 miliar hingga pemberitahuan pengosongan gedung. Bencana yang datang dari 4 penjuru dalam satu hari ini bukanlah kebetulan. Kekuatan raksasa tak terlihat dari seorang lelaki tua yang dihina di kursi roda akhirnya mencekik sumber kehidupan mereka dari segala arah. Surat pemberitahuan itu terlepas dari tangan Ibu Renata dan jatuh ke lantai. Di lobi lantai 1 Menara Cakrawala, sebuah gedung pencakar langit yang menjulang di jantung kota. Di sudut ruang tunggu yang megah dan mewah itu, Ibu Renata yang beberapa hari lalu berjalan dengan kepala tegak setinggi langit kini meringkuk dengan penampilan yang menyedihkan. Blus sutra birunya yang mahal sudah lama kusut dan rambutnya yang dulu ditata rapi untuk dipanggil nyonya kini lengket oleh minyak dan menempel di dahi dan pipinya. Dibuang oleh putranya dan terancam menjadi gelandangan besok pagi. Ia telah bertahan di lobi ini selama 3 hari memohon untuk bertemu dengan pemilik gedung. 3 hari yang lalu, ia masih duduk tegak, tetapi sekarang punggungnya sudah membungkuk. Bersandar di ujung bangku, nyaris tak sadarkan diri. Di tangannya yang gemetar tergenggam secangkir kopi kalengan murahan yang sudah dingin. Tak tahan dengan rasa cemas yang membakar, Ibu Renata bangkit dan mendekati petugas keamanan yang berdiri dengan wajah kaku lalu berteriak dengan kesal. Saya ini penyewa VIP gedung ini. Berapa banyak uang sewa yang saya bayarkan setiap bulan? Sampai kapan kalian akan memperlakukanku seperti orang bodoh dan membuatku menunggu? Lagi pula kalian tahu seleraku. Kenapa memberiku kopi murahan penuh gula seperti ini? Putraku akan menerima penghargaan utama arsitektur internasional hari ini. Kalian tahu siapa saya sampai berani memperlakukanku seperti ini. Sumber ekonominya sedang terbakar hangus dan menyentuh dasar. Tetapi ia masih saja berusaha mempertahankan harga dirinya yang picik. Sungguh pemandangan yang keterlaluan. Untuk menutupi kenyataan dirinya yang kosong, ia malah semakin ganas berbuat onar. Petugas keamanan tetap diam, bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Hanya menatap lurus ke depan. Marah hingga ke ubun-ubun, Ibu Renata melotot ke sekeliling lobi. Saat itu, tatapan merah Ibu Renata tertuju pada sebuah pajangan raksasa di tengah lobi. Itu adalah sebuah saka guru, tiang utama dari kayu berusia ratusan tahun. Begitu besar hingga 5 atau 6 pria dewasa pun tak cukup untuk memeluknya. Aroma kayu jati yang pekat dan dalam memenuhi langit-langit lobi yang tinggi. Di depan saka guru itu ada sesosok pria yang dikenalnya. Seorang lelaki tua dengan pakaian kerja usang yang duduk di kursi roda. Pria itu adalah Pramono, calon besan yang beberapa hari lalu ia hina di Sky Lounge, dan ia cemooh sebagai pekerja kasar. Pramono memegang kain lembut yang dibasahi minyak khusus. Dengan tangannya yang kasar yang terluka akibat pecahan kaca, ia dengan teliti mengelap tekstur kayu berusia ratusan tahun itu. Setiap gerakan kain yang mengikuti alur kayu begitu hati-hati dan khusyuk seolah merawat seorang anak. Kehangatan dari ujung jari sang empu kayu yang telah puluhan tahun menyentuh kayu perlahan meresap hingga ke dalam inti saka guru itu. Melihat pertemuan tak terduga ini, Ibu Renata melebarkan matanya lalu tertawa mengejek. Dengan sepatu hak tingginya yang berisik, ia melangkah mendekat. Niatnya picik, ia ingin melampiaskan nasib buruk dan kekesalannya pada lelaki tua itu. Astaga, setelah pertunangannya dibatalkan dan diusir, sekarang jadi petugas kebersihan di gedung ini. Ya, daya tahan hidup kalian yang rendahan itu memang patut diacungi jempol. Bagaimana bisa merangkak sampai ke tempat seperti ini dan terlihat begitu menyedihkan? Sungguh kata-kata berbisa yang kejam dan telah membuang etika paling dasar. Suara tajamnya terus berlanjut. Kenapa? Apa kau kesal setengah mati karena putraku akan menerima penghargaan utama hari ini? Apa putrimu yang menyuruhmu mengawasiku? Apa kau menguntitku untuk memeras uang pesangon pembatalan pertunangan? Ia sendiri yang akan disita asetnya, tetapi ia harus merendahkan dan menginjak-injak pekerjaan orang lain untuk merasa puas. Sifat aslinya yang busuk itu sungguh tak tahu malu dan memuakkan. Api sudah membakar kakinya, tetapi ia malah menunjuk-nunjuk debu di baju orang lain. Namun, Pramono sama sekali tidak bergeming di hadapan cemoohan keji dan rendahan itu. Ia tidak menoleh untuk menatapnya, juga tidak menyuarakan kekesalannya. Pria di kursi roda tua itu hanya terus mengusap permukaan saka guru, yang berlekuk dengan telapak tangannya yang kasar, dan berminyak dengan diam, dalam, dan penuh kasih. Hanya suara gesekan jari-jari kapalan di alur kayu yang kasar, yang mengisi lobi yang luas dengan tenang. Kehangatan sang empu kayu perlahan meresap ke dalam celah-celah kayu yang telah bertahan ratusan tahun. Akhirnya suara Pramono yang rendah dan dalam mengalir. Membelah udara lobi yang berat, bukan ditujukan pada Ibu Renata, melainkan bisikan khusyuk kepada kayu kokoh yang telah menahan badai selama berabad-abad. Saka guru ini adalah kayu yang baru bisa bernapas setelah setahun sekali diberi minyak dengan suhu tubuh pembuatnya. Sebanyak apapun uang yang ditawarkan,
triliunan rupiah sekalipun, aku tidak bisa sembarangan menyerahkannya ke tangan orang lain yang tidak berakar. Satu kalimat yang teguh bak batu karang itu membuat wajah Ibu Renata memerah padam. Dia diabaikan sepenuhnya, urat di lehernya menonjol. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Saat ia hendak menunjuk-nunjuk dengan mata melotot, tangan kapalan Pramono berhenti tepat di dekat simpul kayu yang kasar pada saka guru. Saat sentuhan lembut yang membelai kayu itu berhenti, udara lobi seolah turun puluhan derajat. Lalu, suara yang dalam dan tegas yang membuat merinding hingga ke tulang membelah dan menggema di langit-langit yang tinggi. Kayu kokoh yang bertahan dari badai ratusan tahun. Ia tahu caranya mematahkan sendiri cabang-cabang busuk yang isinya sudah kosong tanpa ampun. Begitu kalimat seberat ribuan ton itu jatuh di udara, anehnya hawa dingin yang luar biasa mulai merayap naik dari ujung kaki Ibu Renata ke pergelangan kaki, betis, lalu ke punggungnya. Meskipun ia mengejeknya sebagai petugas kebersihan, aura agung seperti pegunungan raksasa yang terpancar dari punggung bungkuk Pramono, bukanlah milik seorang pekerja harian. Bobotnya yang luar biasa menekan dada. Deklarasi mengerikan untuk menyingkirkan cabang busuk itu terdengar seperti vonis mutlak, yang akan memutus habis sumber keuangannya yang sombong. Jari-jari kurus Ibu Renata yang mencengkeram kopi kalengan bergetar hebat dan mulutnya, yang tadinya terbuka lebar kini terkatup rapat tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Penghakiman terakhir yang akan mengubah kesombongan busuk orang sombong itu menjadi abu kini sudah di depan mata. Memecah udara berat lobi, pintu lift eksklusif dari Kuningan yang tadinya tertutup rapat terbuka ke samping, menggetarkan lantai marmer, memecah kesunyian yang mencekik. Suara puluhan pasang sepatu kulit mahal serempak menginjak marmer bergema di seluruh lobi. Pak Heru dengan setelan biru tua yang rapi, tanpa celah berdiri paling depan. Di belakangnya, puluhan jajaran direksi yang memeluk tumpukan dokumen tebal berjalan berbaris seperti gelombang besar. Pemandangan mengintimidasi dari jajaran petinggi gedung yang mengelola modal triliunan rupiah itu begitu luar biasa, hingga membuat napas siapapun yang melihatnya tertahan. Ibu Renata yang meringkuk menyedihkan di bangku tunggu terkejut melihat barisan megah itu dan bangkit dengan canggung. Dengan tak punya apa-apa lagi selain badan, ia salah mengira para direksi terhormat itu datang untuk menemuinya. Penyewa VIP. Wajahnya mulai berseri. Ia dengan angkuh menunjuk-nunjuk petugas keamanan di sebelahnya dan mendengus. Lihat, berapa besar uang sewa yang kubayar di gedung ini sampai para direksi kantor pusat datang menjemputku langsung. Nanti kalau posisiku sudah kembali, kau akan langsung kupecat. Ia tidak sadar bahwa pondasinya sedang terbakar hangus, tetapi sudah besar kepala. Sungguh pemandangan yang konyol. Ibu Renata buru-buru merapikan blus sutranya yang kusut, mengusap riasannya yang luntur dengan punggung tangan, dan memasang senyum paling anggun sambil melangkah mendekati rombongan direksi. Namun rombongan direksi yang berbaris rapi itu sama sekali tidak mengacuhkan Ibu Renata yang tersenyum cerah hendak menyapa. Mereka melewatinya dengan dingin seolah ia transparan. Angin dingin yang mereka timbulkan hanya mengacak-acak rambut Ibu Renata yang berantakan. Diabaikan sepenuhnya, tangannya yang terulur ke udara berhenti, dan bibir merahnya bergetar hebat. Dan langkah sepatu yang berat itu serentak berhenti bukan di tempat lain, melainkan di depan saka guru tua di tengah lobi. Tepat di depan Pramono, calon besannya yang ia hina yang duduk di kursi roda tua dengan pakaian kerja penuh debu yang baru saja ia cemooh sebagai petugas kebersihan. Dipimpin oleh Pak Heru, puluhan direksi serempak membungkukkan badan 90 derajat. Sebuah penghormatan yang sempurna dan sopan. Seolah ujung kepala mereka akan menyentuh lutut. Bapak Direktur Utama, semua dokumen gugatan pengosongan dan eksekusi penyitaan yang Bapak perintahkan telah siap sepenuhnya. Laporan berat dari Pak Heru menggema di langit-langit lobi yang tinggi. Bapak Direktur Utama. 3 kata. Namun 3 kata itu menjungkir balikkan dunia Ibu Renata yang mendengarkan dari belakang. Kedua matanya berputar tak terkendali, dan kakinya lemas. Kopi kalengan yang ia genggam erat di antara jari-jarinya yang kurus jatuh ke lantai tanpa daya. Kopi hangat suam-suam kuku yang tumpah dari kaleng yang pecah menodai sepatu mewahnya dan lantai marmer putih. Tetapi Ibu Renata bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Ia membeku seperti patung. Pekerja kasar tua yang ia hina karena telah menginjak-injak bakat putrinya yang berharga dan menyiramkan sari ginseng ke lantai. Ternyata adalah pemilik sebenarnya dari gedung triliunan rupiah yang selama 3 hari 3 malam, ia mohon-mohon untuk ditemui. Kepalanya menjadi putih bersih dan pusing yang hebat menerpanya seperti tsunami. Bapak Pramono perlahan memutar roda kursi rodanya dan menghadap langsung ke arahnya. Sambil meletakkan kain berminyak dari tangannya, ia mengangguk sekali tanpa kata. Pak Heru di sebelahnya langsung meletakkan tumpukan dokumen gugatan pengosongan dan eksekusi penyitaan di atas meja kaca lobi tanpa ampun. Tumpukan kertas tebal yang menghantam permukaan kaca mengeluarkan suara benturan keras yang bergema di setiap sudut lobi yang kosong.
Dan suara itu merobek-robek jantung Ibu Renata seperti lonceng penghakiman. Akhirnya lutut Ibu Renata benar-benar lemas dan ia ambruk ke lantai marmer. Bibir merah yang baru saja meninggikan suara dan berlaku sewenang-wenang itu kini gemetar ketakutan. Ia merangkak sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Pak Direktur. Calon besan. Saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu kalau Bapak adalah Direktur Utama. Tolong sekali ini saja selamatkan saya. Bimo sudah berpacaran selama 10 tahun kan? Saya pasti sudah gila saat itu. Tolong demi ikatan kekeluargaan kita. Saat matanya buta oleh keserakahan, mencuri hasil kerja keras orang lain dan memaksa pembatalan pertunangan, ia diam saja. Sekarang ia memohon belas kasihan dengan menyebut ikatan kekeluargaan. Sungguh pemandangan yang hina dan tak tahu malu. Dalam kepanikannya, ia mengulurkan tangannya yang kotor untuk meraih ujung celana Bapak Pramono. Namun, Pak Heru tanpa belas kasihan menghalanginya dengan sepatu botnya yang dingin. Sebuah tekanan tegas yang seolah berkata, berani-beraninya kau menyentuh dengan tangan kotor dan serakah itu. Suara Pak Heru yang berat dan dingin menusuk ubun-ubunnya. Jangan mendekat sembarangan. Anda bukan lagi penyewa gedung ini, bukan juga calon besan, melainkan hanya tergugat dalam kasus pengosongan paksa. Dipukul telak oleh fakta dari Pak Heru yang berlandaskan hukum dan prinsip, Ibu Renata hanya bisa terengah-engah, tak bisa berkata apa-apa. Bapak Pramono sambil bersandar santai di sandaran kursi rodanya, menatapnya yang merangkak di lantai marmer yang basah oleh tumpahan kopi dengan tatapan dingin. Tidak tahu katamu, sungguh alasan yang mudah dan licik. Itu artinya jika aku selamanya adalah orang tua yang lemah, sakit, tidak punya uang dan kekuasaan, kau akan terus menertawakan air mata darah putriku yang berharga, menginjak-injaknya seperti serangga seumur hidup. Bukankah begitu? Sebuah sanggahan sempurna yang menusuk tepat sasaran. Yang dihina oleh Ibu Renata bukanlah pakaian kerja atau kursi roda Bapak Pramono. Yang ia injak-injak adalah keyakinan busuk dan sombong bahwa orang yang tidak punya uang dan kekuasaan tidak pantas diperlakukan sebagai manusia. Bapak Pramono menghunjamkan paku terakhir dengan suara yang lebih rendah 1 oktav. Tetesan keringat yang ditumpahkan putriku siang dan malam dan air mata darah yang ia tumpahkan dengan tidak adil, tidak bisa ditebus dengan air mata murahan dan menjijikkan seperti milikmu. Bapak Pramono dengan ringan mengetuk tumpukan dokumen penghakiman di atas meja kaca dengan jari kasarnya. Saya tidak butuh permintaan maafmu yang menjijikkan itu. Dokumen-dokumen ini akan dieksekusi dengan sangat teliti, dan tanpa ampun sesuai dengan prinsip dan hukum yang berlaku. Itu adalah vonis final dari seorang penguasa absolut yang lebih menakutkan daripada teriakan atau makian apapun. Istana pasir sombong yang dibangun dari keserakahan dan keangkuhan itu runtuh dari fondasinya dengan sempurna. Di telinga Ibu Renata yang seumur hidupnya hidup dengan merendahkan orang lain dan berfoya-foya, hanya gema menyedihkan dari dunianya yang hancur berkeping-keping yang terus terdengar. Akhirnya pagi penghakiman yang telah diumumkan oleh Bapak Pramono tiba dengan gemilang di atas panggung mewah Aula Penghargaan Arsitektur Internasional yang dipadati oleh wartawan dan para pakar industri. Bimo yang dinobatkan sebagai pemenang penghargaan utama, berdiri di bawah sorotan lampu yang menyilaukan dengan setelan jas pesanan terbaik. Ia, yang percaya buta pada kebohongan Fania bahwa juri telah disuap, dengan nekat naik ke panggung untuk mencoba mengatasi krisis dengan mulut besarnya. Di layar raksasa di belakangnya, gambar desain hasil kerja keras Anindita yang ia curi dengan licik dari brankas terpampang dengan jelas di bawah namanya. Namun, wajah Bimo jauh dari ekspresi santai seorang pemenang. Karena telah menerima permintaan klarifikasi plagiarisme mendadak dari panitia, kedua tangannya yang menopang podium bergetar hebat. Di balik jas tebalnya, keringat dingin terus mengalir deras. Ia mencoba memaksakan senyum, tetapi rahangnya kejang dan hanya bibirnya yang bergetar. Sungguh pemandangan yang konyol. Saat itu, lampu di aula perlahan meredup dan sebuah sorotan lampu terfokus ke tengah panggung. Pembawa acara yang mengenakan tuxedo dengan suara yang bersemangat memegang mikrofon. Sekarang akan ada penyerahan trofi penghargaan utama. Yang terhormat, pemberian penghargaan dan penilaian khusus hari ini akan dilakukan langsung oleh Bapak Pramono, sponsor utama penghargaan arsitektur ini dan legenda hidup di industri kita. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Di tengah gemuruh tepuk tangan, tirai merah tebal di sisi panggung tersibak dan sebuah siluet yang familiar perlahan muncul. Suara berat roda kursi roda tua, yang menggelinding di lantai panggung bergema hingga ke ujung ratusan kursi penonton. Yang duduk di atasnya tidak lain adalah Bapak Pramono, calon besan yang ia paksa berlutut di lantai Sky Lounge dan ia cemooh sebagai pekerja kasar. Melihat keagungan dan wibawa yang luar biasa itu, mata Bimo terbelalak seolah akan robek. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tanpa sadar mundur hingga punggungnya menabrak keras sudut panggung. Ia bahkan tidak sempat merasakan sakit akibat benturan itu. Seluruh perhatiannya terpaku pada suara berat roda kursi roda yang perlahan mendekat.
Bapak Pramono perlahan mendorong kursi rodanya mendekati Bimo. Saat ia mengambil alih mikrofon dan tatapannya yang tenang namun menusuk menembus Bimo, keheningan yang mencekam turun di aula, seolah jarum jatuh pun akan terdengar. Sebelum menyerahkan trofi yang gemilang ini, sebagai ketua Dewan Juri, ada satu hal yang harus saya klarifikasi. Suara Bapak Pramono yang rendah dan berat memenuhi setiap sudut aula melalui mikrofon. Bangunan yang hebat, tulangnya yang tak terlihat adalah nyawanya. Saudara Bimo selaku perancang, bisakah Anda menjelaskan langsung di hadapan ratusan penonton ini mengenai perhitungan beban dan struktur mekanika pilar utama yang menjadi inti dari desain ini? Sebuah serangan mendadak dan mematikan. Mustahil bagi seorang pencuri yang hanya menjiplak sampul dari gambar hasil kerja keras orang lain untuk mengetahui prinsip kerangka yang rumit dan canggih itu. Bibir Bimo bergetar, tetapi ia hanya bisa membuka tutup mulut seperti ikan mas, tidak bisa mengucapkan satupun penjelasan arsitektural, matanya hanya melirik ke segala arah. Saat tatapan ratusan orang berubah dari rasa ingin tahu menjadi kecurigaan yang tajam, Bapak Pramono dengan ringan menjentikkan jarinya memberi isyarat. Seketika gambar di layar raksasa di belakangnya membesar dengan cepat ke arah ukuran sambungan pilar tertentu. Dan di sudut layar, catatan pembuatan asli gambar desain yang tersembunyi dengan cerdik terungkap dengan jelas. Pembuat awal. Anindita. Modifikasi terakhir. Pukul 02.10 dini hari, sehari sebelum batas waktu kompetisi. Nama yang jelas terpampang di layar raksasa itu membuat seisi aula gempar. Kamera wartawan serentak menoleh ke wajah Bimo dan dari berbagai sudut kursi penonton mulai terdengar desahan dan cemoohan. Ukuran sambungan dan metode penyambungan yang unik pada pilar yang terlihat di layar itu adalah keahlian khas yang hanya diketahui oleh para empu kayu yang telah puluhan tahun memahat dan membentuk kayu di lapangan. Bapak Pramono berhenti sejenak lalu perlahan mengangkat tangannya yang kasar dengan kapalan bak medali kehormatan dan menunjukkannya kepada penonton. Tangan kasar yang terukir jejak puluhan tahun bergulat dengan kayu. Warisan suci yang selama hidup saya bergulat dengan kayu. Saya wariskan satu-satunya hanya kepada putri saya yang berharga. Saat bukti fisik pencurian yang tak terbantahkan dan kesaksian dari seorang ahli turun, kilatan lampu kamera yang tak tertahankan serentak meledak seperti bom ke arah wajah pucat Bimo. Terpojok, Bimo mencengkeram mikrofon dan berteriak histeris. Ini fitnah, semuanya rekayasa. Orang tua pikun itu secara ilegal meretas komputer saya dan menempelkan nama putrinya di desain saya. Seret orang tua itu turun sekarang juga. Bahkan ketika bukti terungkap di hadapan semua orang, ia masih saja dengan tak tahu malu menyalahkan orang lain dan mengamuk. Para pakar industri dan juri yang duduk di kursi penonton bangkit dan mulai melontarkan cemoohan tajam. Berani-beraninya mencuri hasil kerja keras orang lain, dan malah menuduh balik. Segera seret pencuri tak tahu malu itu dari panggung. Memalukan industri kita. Di tengah hujan hinaan dan cemoohan, topeng kesombongan Bimo hancur berkeping-keping. Namun, penghakiman sejati yang disiapkan oleh Bapak Pramono belum berakhir. Ia sekali lagi memberi isyarat dengan tangannya dan layar beralih ke sebuah artikel koran tua berwarna hitam putih. Lokasi kecelakaan runtuhnya bangunan 15 tahun lalu. Seorang tukang kayu menahan balok utama yang runtuh dengan tubuhnya. Akhirnya divonis lumpuh permanen. Di foto dalam artikel yang menguning itu, tampak Bapak Pramono muda di bawah reruntuhan bangunan menahan saka guru yang besar dengan bahunya. Sementara kedua kakinya tertimpa sepenuhnya. Di antara tumpukan beton, tukang kayu muda itu mengertakkan gigi menahan balok. Urat-urat di lengannya menonjol seperti tali dan bagian bawah pinggangnya sudah terkubur sepenuhnya oleh reruntuhan. Dan berkat pengorbanan heroik tukang kayu itu, wajah seorang wanita muda yang merangkak keluar menyelamatkan diri dari celah sempit diberi lingkaran merah. Melihat wajah wanita itu, kedua kaki Bimo benar-benar lemas dan ia ambruk ke lantai panggung. Ia ingin menjerit sekeras-kerasnya, tetapi tenggorokannya tercekat. Bahkan erangan pun tak bisa keluar. Wanita yang menangis terseduh-seduh sambil merangkak keluar dari celah reruntuhan di foto itu tidak lain adalah ibunya sendiri, Ibu Renata. Wanita tak berperasaan dan tak tahu malu yang melarikan diri tanpa menoleh ke belakang demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Sementara penolongnya yang kedua kakinya hancur karena menyelamatkannya sedang muntah darah di bawah reruntuhan. Wajar saja jika ia bahkan tidak mengingat wajah penolongnya dengan benar. Kursi roda tua yang mereka hina dan anggap rendahan ternyata adalah medali pengorbanan suci dari 15 tahun yang lalu, di mana ia mengorbankan kedua kakinya untuk menyelamatkan ibunya. Karma kosmik dan beban dosa yang mengerikan itu datang seperti tsunami raksasa, dan menghancurkan mental Bimo sepenuhnya. Perbuatan durhaka yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dan berani mengusik penolongnya yang mutlak kini terungkap di hadapan ratusan penonton dan puluhan kamera. Sungguh momen yang memuaskan dan mengerikan. Aula menjadi benar-benar kacau. Ada yang melontarkan cemoohan marah. Ada yang meneteskan air mata haru atas pengorbanan Bapak Pramono. Menatap Bimo yang terbaring di lantai panggung terengah-engah seperti binatang di tengah badai lampu kamera.
Bapak Pramono sambil memegang mikrofon menjatuhkan vonis terakhir yang rendah dan khusyuk. 15 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan satu nyawa, aku rela memberikan kedua kakiku. Suara Bapak Pramono terputus sejenak. Keheningan singkat, tetapi bobot keheningan itu begitu besar seolah langit-langit aula akan runtuh. Tetapi bagi mereka yang membalas kebaikan mulia itu dengan tipu daya dan pencurian, belas kasihan lebih lanjut hanyalah sebuah kemewahan. Itu adalah deklarasi penghukuman publik yang sempurna, yang akan memutus total reputasi sosial dan sumber keuangan mereka. Pencuri sombong yang mencoba mencuri dan mengenakan mahkota yang terbuat dari darah dan keringat orang lain di tengah hujan kamera dan cemoohan jatuh terjungkal ke dasar jurang yang tak mungkin untuk bangkit kembali. Bimo yang diseret oleh petugas keamanan dari aula penghargaan yang gemerlap dengan kasar merobek dasinya dan dengan panik menekan nomor telepon. Jari-jarinya yang menekan layar bergetar hebat dan keringat dingin lengket terus mengalir di punggungnya. Tidak hanya mencuri gambar desain hasil kerja keras orang lain, ia juga telah menyerahkan seluruh aset perusahaannya. Ia masih berharap pada seutas tali harapan tipis bahwa Vania akan berhasil menyuap para juri dan membereskan situasi yang mengerikan ini. Namun yang terdengar dari seberang telepon yang bergetar bukanlah pemberitahuan bahwa nomor tidak aktif, melainkan nada putus yang datar dan dingin. Baru saat itulah Bimo menyadari dengan pedih bahwa ia telah ditipu habis-habisan. Kedua kakinya lemas tak berdaya di atas aspal. Vania telah lama kabur ke luar negeri setelah dengan rapi mengantongi sejumlah besar uang perusahaan yang ia gelapkan. Menertawakan usaha suci orang lain dan serakah, akhirnya ia tertipu oleh siasatnya sendiri dan ditikam dari belakang. Sungguh pemandangan yang konyol, saat Bimo yang panik berlari tergopoh-gopoh menuju kantor arsiteknya, untuk mengambil sisa uang receh di brankas dan kabur ke luar negeri, beberapa mobil patroli datang dengan suara decitan ban yang tajam di depan pintu masuk perusahaan yang tadinya damai. Para penyidik berbadan tegap turun dari mobil membawa kotak barang bukti biru, berisi perangkat penyimpanan perusahaan dan buku besar rahasia yang disita. Pintu kaca kantor yang biasa, Bimo masuki siang dan malam kini telah disegel dengan stiker merah. Saat Bimo yang pucat pasi hendak mundur, seorang detektif bermata tajam dengan kasar menghadangnya. Saudara Bimo, kami telah memulai penyelidikan resmi atas tuduhan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penggelapan dana dalam jumlah besar. Anda telah dikenai larangan bepergian ke luar negeri, jadi jangan berpikir untuk macam-macam dan ikutlah dengan kami baik-baik. Borgol logam dingin yang dengan kejam mengunci pergelangan tangannya terasa berat. Bimo menelan ludah, namun manusia durhaka yang tak bisa diselamatkan ini di saat-saat terakhirnya bukannya menyesali dosanya, malah melontarkan kata-kata gila dengan menjual ibunya. Pak Detektif, saya tidak bersalah. Ini semua suruhan ibu saya. Orang tua itu yang menghasut saya untuk membatalkan pertunangan dan mengancam saya untuk mencuri gambar desain itu. Jangan tangkap saya, tangkap ibu saya saja, menjual ibu kandungnya yang telah melindunginya seumur hidup di depan penyidik. Perjuangannya itu adalah tindakan menyerah untuk menjadi manusia. Kedua tangannya yang serakah yang tadinya akan memegang trofi penghargaan kini terikat borgol dan akan merangkak di lantai sel tahanan yang dingin. Momen keruntuhan yang sempurna. Di sebuah ruko premium di pusat kota, suara bising mesin alat berat menelan udara berat di sekitarnya. Capit ekskavator raksasa dengan kejam merobek papan nama keemasan toko roti yang mewah, mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Toko elegan tempat tepung organik terbaik berterbangan itu kini hanya menyisakan kerangka bangunan yang mengerikan, tertutup debu semen putih, dan dihancurkan dengan menyedihkan. Ruang mewah yang beberapa hari lalu dipenuhi tawa para ibu sosialita kini telah menjadi puing-puing yang dipenuhi serpihan beton dan baja bengkok. Di luar garis pembongkaran tempat proses pengosongan paksa yang kejam dan tanpa ampun itu dilaksanakan. Ibu Renata yang dalam semalam menjadi miskin dan terlilit utang terbaring di lantai semen, tertutup debu, menggaruk-garuk tanah sambil menjerit, "Tokoku, uang hasil jerih payahku. Bagaimana aku membangun tempat ini? Semuanya hancur. Semuanya hancur. Semuanya sudah berakhir." Ia berteriak sekuat tenaga dengan suara serak, tetapi tidak ada seorang pun yang menatapnya dengan iba. Sebaliknya, saat ia merangkak di jalanan dan menemukan sesuatu, ia mulai mengoceh seperti orang gila ke arah langit. Anindita, calon besan, aku salah, aku sudah gila. Kalau kau mau menikah dengan Bimoku, aku akan memperlakukanmu seperti menantu terbaik seumur hidupku. Tolong hentikan pembongkaran itu. Memohon sambil menggosok-gosokkan tangan ke udara kosong. Pemandangannya sungguh menyedihkan. Kesombongannya yang menghina putri orang lain karena debu dan melemparkan sari ginseng ke lantai kini kembali menjadi bumerang raksasa yang menjerumuskan sisa hidupnya ke jurang abadi. Pepatah orang tua bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai. Ternyata tidak ada salahnya sedikit pun. Di seberang lokasi pembongkaran yang kacau balau itu, di tempat yang tenang dan damai,
tak tersentuh oleh debu semen yang menyesakkan, berdiri dua orang yang dengan tenang menyaksikan akhir dari kaum materialistis yang jatuh ke dasar. Bapak Pramono yang duduk di kursi roda dengan pakaian sederhana dan putrinya Anindita yang dengan gagah memegang pegangan kursi roda itu. Anindita tanpa kata mengulurkan tangannya yang hangat dan dengan lembut merangkul bahu ayahnya yang kurus. Merasakan kehangatan yang penuh kasih itu, Bapak Pramono perlahan menoleh dan menatap putrinya dengan tatapan damai dan dalam seolah memiliki seluruh dunia. Lalu dengan kedua tangannya yang kasar dan kapalan bak medali kehormatan karena puluhan tahun memahat kayu, ia menggenggam tangan putrinya dengan sangat erat dan kuat. Kau sudah berjuang keras bertahan, putriku yang berharga. Pohon busuk yang keropos dimakan serangga kini telah dibersihkan sepenuhnya. Jadi buanglah semua kepahitanmu. Suara Bapak Pramono yang dalam dan penuh kasih terbawa angin musim semi yang hangat, dengan lembut menyelimuti telinga Anindita. Sekarang mari kita bangun kembali rumah yang paling kokoh di dunia, tempat keluarga kita bisa beristirahat dengan tenang. Tetesan air mata bening yang menggenang di mata Anindita mengalir di pipinya dan senyum tipis merekah di bibirnya. Tidak lagi terikat oleh standar orang lain atau terluka oleh modal rendahan. Itu adalah senyum sempurna dari seseorang yang telah menemukan kembali identitas sejatinya dan martabat sejati dari kerja keras. Meninggalkan di belakang reruntuhan istana manusia yang membusuk di bawah keserakahan, hancur menjadi debu. Anindita perlahan memutar kursi roda itu, suara roda yang berputar ringan di atas aspal menggema. Ayah dan anak itu mulai melangkah dengan langkah paling agung dan elegan di dunia, menuju jalan baru yang diterangi oleh sinar matahari yang cerah dan cemerlang. Para penonton, apa pendapat Anda tentang kisah hidup hari ini? Saat menceritakan kisah ini, saya merasa sangat getir dan prihatin menyaksikan sikap sombong dan tak tahu malu dari ibu dan anak, Renata dan Bimo. Namun, pepatah siapa menabur angin, akan menuai badai tidaklah salah. Dibutakan oleh keserakahan, membalas kebaikan dengan kejahatan, dan merampas hasil kerja keras orang lain, mereka akhirnya jatuh miskin dan masuk penjara. Sebuah akhir yang sangat memuaskan. Di sisi lain, Bapak Pramono kita, meskipun berpakaian sederhana dan harus menggunakan kursi roda, kekurangan barang-barang mewah, tetapi martabatnya yang kokoh, di hadapan modal triliunan rupiah, tetap tegar laksana gunung. Bukan begitu, kisah ini membuat kita menyadari secara mendalam bahwa setetes keringat yang jatuh dengan tulus, meskipun penuh debu, 100, 1000 kali lebih mulia dan lebih indah daripada kaleng kosong yang hanya berkilau di luar. Para penonton, jika Anda setuju dengan saya, mohon tinggalkan kata-kata penyemangat yang hangat di kolom komentar, ya. Semoga jalan Bapak Pramono dan Anindita ke depan dipenuhi dengan bunga. Jika kita menerima dukungan dan dorongan yang diperlukan dari semua orang, para serigala berbulu domba tidak akan berani mengangkat kepala lagi. Jika Anda merasa pelajaran berharga hari ini menarik, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi di bawah sebelum meninggalkan video ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih.